Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang baik hati. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Jangan lupa ketik amin pada kolom komentar. Dan saya doakan sahabat semua akan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Selamat menikmati. Dara Wening menatap taman luas di halaman belakang rumahnya dari balik jendela ruang kerja. Mawar merah yang biasanya segar kini tampak layu. Ia menghela napas pelan. Tukang kebunnya, Pak Herman, sudah bekerja merawat taman ini selama hampir 20 tahun. Tetapi sejak ia jatuh sakit seminggu lalu, tak ada yang benar-benar mengurusnya. Hari itu, Dara pulang lebih awal dari kantor, sesuatu yang jarang ia lakukan. Saat turun dari mobil, langkahnya terhenti ketika melihat seorang pria asing di tengah taman. Ia mengenakan kaos abu-abu yang sudah lusuh dengan celana kargo coklat. Lengan bajunya digulung, memperlihatkan otot-otot kekar yang bergerak seiring tangannya menata tanaman. Dara mengernyit. "Siapa dia?" gumamnya pelan. Ia berjalan mendekat, lalu bertanya dengan nada tegas, "Kamu siapa?" Pria itu menoleh. Wajahnya keras, namun matanya teduh. Ada ketenangan dalam caranya memandang, berbeda dengan kebanyakan pekerja yang biasanya gugup di hadapan Dara. "Saya Jaka, Bu. Menggantikan Pak Herman untuk sementara," jawabnya singkat, lalu kembali memeriksa tanah di sekitar bunga mawar yang hampir mati. Dara melipat tangan di depan dada. "Sejak kapan kamu di sini?" "Hari ini pertama kali, Bu," katanya tanpa tergesa. "Mawar-mawar ini butuh perhatian khusus. Akarnya mulai busuk." Dara mengangkat alis, sedikit terkejut dengan caranya berbicara. Biasanya, pekerja seperti ini hanya menuruti perintah, tetapi pria ini berbicara seolah memahami tanaman lebih dalam. "Kamu tahu cara merawatnya?" tanyanya, sedikit skeptis. Jaka tersenyum tipis. "Saya sudah lama bekerja di bidang ini. Tanaman itu seperti manusia, Bu. Kalau diberi perhatian dan perawatan yang tepat, mereka bisa kembali hidup." Jawaban itu membuat Dara terdiam sesaat. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatnya terdengar lebih dari sekadar tukang kebun. Ia bukan hanya bekerja, tetapi juga memahami kehidupan yang ada di hadapannya. Dara mengalihkan pandangannya ke arah bunga-bunga yang hampir mati itu. Entah kenapa, ia merasa kalimat Jaka tidak hanya tentang tanaman, tetapi juga tentang dirinya. "Selesaikan pekerjaanmu," katanya akhirnya, lalu berbalik menuju rumah. Namun, saat melangkah pergi, Dara sadar ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tak pernah peduli siapa yang bekerja di taman ini sebelumnya. Tapi kali ini, ia justru ingin tahu lebih banyak tentang pria itu. Pagi itu, Dara Wening duduk di teras rumahnya, menikmati secangkir kopi hitam. Ia masih belum terbiasa melihat sosok baru di tamannya. Biasanya, taman ini selalu dirawat oleh Pak Herman, pria tua yang sudah lebih dari 15 tahun bekerja untuknya. Namun, sejak sakit, Pak Herman terpaksa beristirahat, dan kini posisinya digantikan oleh pria bernama Jaka. Dara memperhatikan Jaka yang tengah berjongkok di dekat hamparan mawar putih. Tangannya yang kekar dengan cekatan memangkas daun-daun yang layu, lalu sesekali meraba tanah, seolah memastikan kelembapannya. Gerakannya begitu teliti, tidak tergesa-gesa, dan penuh ketenangan. Ada sesuatu dalam caranya bekerja yang berbeda dari tukang kebun kebanyakan. Rasa penasaran membuat Dara bangkit dan berjalan mendekat. "Sejak kapan kau mulai bekerja di sini?" tanyanya tanpa basa-basi. Jaka menoleh sekilas, lalu tersenyum sopan. "Baru 2 hari, Bu." "Dari mana kau belajar tentang tanaman?" Jaka meletakkan gunting tanaman yang dipegangnya, lalu mengusap keringat di dahinya. "Dari pengalaman, Bu. Sejak kecil saya sudah akrab dengan tanah dan tumbuhan." Dara mengangkat alis. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi ada ketulusan di dalamnya. Ia melipat tangannya di depan dada. "Kenapa begitu teliti? Tidak semua tukang kebun bekerja sebaik ini." Jaka tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. "Tanaman itu seperti manusia, Bu. Mereka butuh perhatian, kasih sayang, dan perlakuan yang tepat. Kalau hanya asal disiram dan dipangkas, mereka mungkin bertahan hidup, tapi tidak tumbuh dengan indah." Dara terdiam. Kata-kata itu seolah menamparnya pelan. Sudah lama ia menjalani hidup tanpa banyak perhatian pada hal-hal kecil seperti ini. Baginya,
Dunia adalah tentang keputusan bisnis, angka-angka, dan strategi. Ia tak pernah berpikir bahwa sesuatu seperti merawat tanaman bisa memiliki makna yang lebih dalam. Jaka kembali bekerja tanpa menghiraukan keheningan di antara mereka. Ia memindahkan beberapa pot kecil ke tempat yang lebih teduh, lalu mengubur sisa daun yang dipangkas ke dalam tanah. Akar mereka butuh ruang untuk bernapas, katanya seolah menjelaskan. Dara, yang biasanya hanya melihat taman sebagai sekadar dekorasi, mulai melihatnya dari sudut pandang berbeda. Bukan sekadar tanaman, tapi makhluk hidup yang juga memiliki kehidupan sendiri. Dan pria di depannya, pria yang hanya seorang tukang kebun, mampu memahami hal itu lebih baik darinya. Saat ia berbalik hendak kembali ke dalam rumah, Dara menyadari sesuatu. Jaka bukan sekadar tukang kebun biasa. Ada sesuatu dalam dirinya, sesuatu yang sulit dijelaskan, tapi cukup kuat untuk membuatnya ingin berbicara lebih lama. Namun, ia menepis perasaan itu. Tidak masuk akal, batinnya. Ia hanya seorang CEO yang mengagumi cara kerja tukang kebunnya. Tidak lebih. Atau, mungkin lebih? Sore itu, langit yang semula cerah perlahan diselimuti awan kelabu. Udara berubah sejuk, angin bertiup lembut, membawa aroma tanah basah yang khas. Dara Wening baru saja menyelesaikan pertemuan penting di kantornya dan memutuskan untuk pulang lebih awal. Mobilnya melaju pelan memasuki pekarangan rumah, tetapi sebelum benar-benar masuk ke dalam, matanya tertuju pada sosok yang masih sibuk di taman, Jaka. Pria itu tengah berjongkok di dekat hamparan bunga mawar, dengan tangan yang cekatan memangkas dahan-dahan yang layu. Matanya penuh perhatian, seolah memahami apa yang tanaman itu butuhkan. Namun, yang membuat Dara tertegun bukan hanya kesungguhannya, tetapi juga kenyataan bahwa hujan mulai turun, rintik-rintik kecil yang perlahan membasahi tanah dan rerumputan. Dara menunggu, berpikir Jaka akan segera berhenti dan berteduh. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pria itu tetap bekerja, seakan tak peduli bahwa pakaiannya mulai basah oleh air hujan. Ia merapikan tanah di sekitar akar mawar, menepuknya dengan lembut, lalu berdiri dan menatap hasil kerjanya dengan ekspresi puas. Dara menghela napas, merasa ada sesuatu yang aneh di dadanya. Ia bukan tipe orang yang peduli pada hal-hal kecil seperti ini. Selama ini, ia terbiasa bersikap tegas, memisahkan diri dari emosi yang tak perlu. Namun, ada sesuatu dalam cara Jaka memperlakukan tanaman itu yang mengusiknya. Tak bisa lagi menahan rasa penasarannya, Dara keluar dari mobil tanpa memedulikan bahwa hujan kini turun semakin deras. Ia berjalan cepat ke arah Jaka, lalu berseru, "Kau bisa sakit kalau terus begini." Jaka menoleh, terlihat sedikit terkejut. Namun kemudian ia tersenyum. "Bunga-bunga ini lebih butuh perlindungan daripada saya, Bu." Dara terdiam. Kata-kata itu, entah kenapa, membuatnya kehilangan argumen. Ia menatap mawar-mawar yang kini tampak lebih segar setelah dipangkas dan dirawat. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Jaka memandang pekerjaannya. Ia bukan hanya sekadar tukang kebun. Ia seperti seorang penjaga yang mengerti bahasa tumbuhan. Hujan semakin deras, membasahi rambut dan pakaiannya. Tetapi Dara tetap berdiri di sana. Ia seharusnya kembali ke rumah, mengganti pakaian, dan melupakan kejadian ini. Namun, matanya tetap tertuju pada pria di depannya. Jaka tertawa kecil. "Bu Dara, nanti masuk angin kalau terlalu lama di sini." Dara tersadar, lalu buru-buru melangkah mundur. "Kau juga," gumamnya pelan, lalu berbalik menuju rumah. Saat ia masuk dan menutup pintu, jantungnya masih berdegup tak karuan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ada sesuatu, atau mungkin seseorang, yang membuatnya merasakan hal yang berbeda. Dara semakin sering memperhatikan Jaka. Awalnya, ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya karena rasa penasaran. Jaka memang berbeda dari tukang kebun sebelumnya. Ia bekerja dengan cara yang lebih hati-hati, seakan memahami setiap helai daun dan kelopak bunga yang disentuhnya. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar cara Jaka merawat taman. Suatu pagi, saat Dara sedang menikmati sarapan di teras, ia melihat Jaka tengah memangkas ranting kering di sudut taman. Ia bekerja dengan tenang, tidak terburu-buru, seolah menikmati setiap detik yang ia habiskan di sana. "Kau sepertinya sangat menyukai pekerjaan ini," ujar Dara tiba-tiba. Jaka menoleh dan tersenyum. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Tanaman ini bergantung pada perawatan kita. Kalau dibiarkan,
Mereka bisa mati tanpa kita sadari. Dara mengangkat alisnya. Itu terdengar seperti cara seseorang merawat sesuatu yang berharga. Jaka tertawa kecil. Mungkin karena saya tahu bagaimana rasanya diabaikan. Jawaban itu membuat Dara terdiam. Ia merasa ada makna yang lebih dalam di balik kata-kata Jaka, tetapi ia tak ingin terlalu jauh mencampuri urusan pribadinya. Namun, sejak saat itu, ia menyadari bahwa ada sesuatu di dalam diri pria itu yang ingin ia pahami lebih dalam. Di hari lain, saat Dara baru saja pulang kerja, ia mendapati Jaka sedang duduk di bawah pohon besar, membaca sebuah buku. Ia terkejut. Seorang tukang kebun membaca? Ia tak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Apa yang kau baca?" tanyanya. Jaka menutup bukunya perlahan. "Puisi." Dara tertegun. "Puisi?" "Ya," jawab Jaka sambil tersenyum. "Saya suka kata-kata yang indah. Mereka seperti tanaman, bisa tumbuh di hati seseorang jika dipelihara dengan baik." Dara tak menyangka percakapan sederhana itu membuatnya merasa begitu nyaman. Sudah lama ia tidak berbicara dengan seseorang yang tidak melihatnya sebagai CEO atau wanita kaya. Jaka memperlakukannya seperti seseorang yang bisa diajak berdiskusi tanpa embel-embel status atau jabatan. Hari-hari berlalu, dan Dara mulai menantikan percakapan mereka. Kadang tentang tanaman, kadang tentang kehidupan. Ia tahu bahwa perasaannya mulai berubah, meski ia tak ingin mengakuinya. Sampai suatu hari, saat hujan turun, Dara melihat Jaka masih sibuk di taman, memastikan bunga-bunga tidak rusak oleh angin. Ia ingin menyuruhnya masuk, tapi ada sesuatu dalam cara Jaka berdiri di tengah hujan yang membuatnya diam. Ia mengagumi pria itu, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa sesuatu yang berbeda tumbuh di hatinya. Malam itu, Dara tak bisa tidur. Entah mengapa pikirannya penuh dengan sosok Jaka. Senyum tenangnya, caranya berbicara, hingga bagaimana ia merawat setiap tanaman di taman itu dengan penuh kelembutan. "Ini gila," pikirnya. Ia seorang CEO yang disegani, berusia 50 tahun, dan kini hatinya bergetar hanya karena seorang tukang kebun. Merasa gerah, Dara keluar dari kamar dan berjalan menuju taman. Udara malam terasa sejuk. Angin berhembus pelan, dan suara jangkrik menjadi latar yang menenangkan. Saat kakinya melangkah lebih jauh, ia terkejut melihat seseorang masih duduk di bangku kayu di bawah pohon Kamboja. "Itu Jaka. Kau belum pulang?" tanya Dara pelan. Jaka menoleh, sedikit kaget namun segera tersenyum. "Belum, Bu. Saya suka duduk di sini saat malam. Rasanya tenang." Dara melangkah mendekat. "Kenapa tidak pulang? Bukankah kau punya rumah?" Jaka menghela napas. "Punya. Tapi kadang, tempat ini lebih terasa seperti rumah daripada tempat tinggal saya sendiri." Dara terdiam. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-kata Jaka, namun ia tidak bertanya lebih jauh. Tanpa sadar, ia ikut duduk di bangku kayu itu, hanya beberapa jengkal dari pria tersebut. "Apa kau selalu mencintai tanaman?" tanyanya, mencoba mencairkan suasana. Jaka mengangguk. "Sejak kecil, saya tumbuh di desa, dikelilingi ladang dan kebun. Ayah saya mengajarkan bahwa setiap tanaman punya nyawa, dan jika kita memperlakukannya dengan baik, mereka akan membalas dengan keindahan." Dara tersenyum kecil. "Mungkin itu sebabnya kebunku lebih hidup sejak kau yang merawatnya." Jaka menoleh, menatapnya dengan mata yang penuh ketulusan. Atau mungkin, karena pemiliknya mulai memperhatikannya. Dara tersentak. Kata-kata itu sederhana, tapi ada makna tersembunyi di baliknya. Ia menatap lurus ke depan, ke arah bunga-bunga yang bergoyang pelan tertiup angin malam. Ada sesuatu yang menghangat dalam hatinya, sesuatu yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. "Jaka," katanya akhirnya, suaranya lebih lembut dari biasanya. "Aku sudah lama tidak merasa seperti ini. Seolah ada seseorang yang benar-benar melihatku, bukan hanya sebagai CEO atau wanita yang selalu tegar." Jaka tidak segera menjawab. Ia menunduk sejenak sebelum berkata, "Terkadang, orang yang paling kuat justru adalah yang paling kesepian." Dara menoleh, menatapnya dalam-dalam. Dan saat itulah ia menyadari satu hal yang tak bisa lagi ia pungkiri. Ia mulai jatuh cinta pada pria ini. Dara merasa ada yang salah dalam dirinya. Sejak menyadari perasaannya terhadap Jaka, ia mencoba menghindarinya.
Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kantor, datang lebih pagi, pulang lebih malam. Jika biasanya ia suka duduk di teras menikmati secangkir teh sambil mengamati taman, kini ia memilih mengurung diri di dalam rumah. Namun, semakin ia menjauh, semakin ia merasa ada yang kosong. Setiap kali melihat taman dari jendela, ia mencari sosok Jaka secara tidak sadar. Ia merindukan obrolan mereka, senyum tenang pria itu, bahkan caranya bekerja dengan penuh kesabaran. Sementara itu, Jaka pun merasakan perubahan itu. Dara yang biasanya ramah kini terasa dingin dan menjaga jarak. Setiap kali mereka berpapasan, wanita itu hanya memberikan anggukan singkat, lalu berlalu seolah tak ingin berbicara. Suatu hari, Jaka mengambil keputusan. Ia memutuskan untuk berhenti. Ia sadar diri, tahu batasannya. Seorang CEO sukses dan tukang kebun seperti dirinya, itu hal yang mustahil. Dara mungkin hanya terjebak dalam perasaan sesaat. Dan jika ia tetap di sini, keadaan akan semakin sulit bagi mereka berdua. Sore itu, saat Dara baru pulang kerja, ia mendapati Jaka berdiri di depan rumah dengan sebuah tas kecil di tangannya. "Bu Dara," panggilnya pelan. Dara menghentikan langkahnya, melihat pria itu dengan tatapan bingung. "Ada apa, Jaka?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. "Saya ingin pamit. Besok saya tidak akan bekerja di sini lagi." Dara merasakan dadanya mencelos. Ia seharusnya bisa menebak ini, tapi tetap saja mendengarnya langsung membuat hatinya terasa berat. "Mengapa?" Jaka tersenyum tipis. "Saya pikir ini keputusan yang terbaik. Saya tidak ingin membuat keadaan menjadi sulit." Dara menggigit bibirnya. Ia tahu persis maksud Jaka. Mereka berdua sama-sama sadar bahwa ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Sesuatu yang tak seharusnya ada. Tapi mengapa harus Jaka yang menyerah duluan? "Jadi ini keputusanmu?" tanya Dara akhirnya. Jaka mengangguk. "Saya hanya tukang kebun, Bu. Saya tidak ingin membuat orang lain berbisik tentang Anda." Dara menatap pria itu lama. Ia bisa saja membiarkannya pergi. Itu akan lebih mudah. Tapi apakah benar ia akan baik-baik saja setelah ini? Setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, ia menghela napas panjang. "Jangan panggil saya, Bu, lagi, Jaka," ucapnya pelan. Jaka terdiam, menatap Dara dengan sorot mata penuh tanda tanya. Dara melangkah mendekat, menatapnya dengan keteguhan yang baru ia temukan dalam dirinya. "Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan," lanjutnya. "Aku hanya tahu satu hal, aku tidak ingin kau pergi." Jaka menelan ludah, hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Ia tak pernah menyangka bahwa seorang wanita seperti Dara Wening, yang begitu jauh di atasnya dalam hal status dan kedudukan, bisa mengatakan hal seperti itu. "Jadi tetaplah di sini," bisik Dara lagi, kali ini lebih lembut. Jaka tidak langsung menjawab, tapi di matanya, Dara bisa melihat keraguan mulai luruh, digantikan oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dalam, lebih tulus. Dan pada akhirnya, tas di tangannya perlahan turun. Malam itu, di bawah sinar bulan yang temaram, angin berembus lembut di antara pepohonan taman. Aroma mawar yang mulai mekar bercampur dengan harumnya tanah yang masih lembab oleh hujan sore tadi. Dara berdiri di hadapan Jaka, tatapannya tajam namun penuh keraguan. "Kau ingin pergi?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. Jaka mengangguk pelan. "Saya pikir itu yang terbaik, Bu." Dara terdiam. Ia telah berusaha keras menepis perasaan yang tumbuh di hatinya, mencoba menyangkal betapa ia menikmati setiap percakapan, setiap momen yang ia habiskan bersama pria itu. Namun kini, saat Jaka mengatakan ingin pergi, sesuatu dalam dirinya menolak keras keputusan itu. "Jangan panggil saya, Bu, lagi, Jaka," bisiknya pelan, nyaris seperti permohonan. Jaka menatapnya, terkejut. Sejak awal bekerja di rumah itu, ia tahu batasannya. Ia tak pernah berharap lebih dari sekadar pekerjaan ini. Namun, bagaimanapun ia mencoba mengabaikan, hatinya telah jatuh pada wanita yang berdiri di hadapannya sekarang. Wanita yang selama ini ia kira dingin dan tak tersentuh, tetapi ternyata menyimpan kesepian yang begitu dalam. Dara menghela napas panjang, lalu melanjutkan, "Aku tak bisa membiarkanmu pergi begitu saja." Jaka menelan ludah, mencari kata-kata yang tepat. "Saya hanya seorang tukang kebun, Bu Dara. Sedangkan Anda..."
Anda wanita hebat, sukses, terhormat. Apa kata orang jika mereka tahu? Dara tersenyum kecil, lalu melangkah lebih dekat. Aku menghabiskan seluruh hidupku memikirkan apa kata orang, Jaka. Aku bekerja siang dan malam, membangun bisnis, membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa bergantung pada siapapun. Tapi apa gunanya semua itu jika aku tetap merasa sendirian? Jaka masih ragu. Ia tahu perasaan itu nyata, tetapi ia takut. Takut jika ini hanya emosi sesaat. Takut jika dunia mereka terlalu berbeda untuk bisa bersatu. Jaka. Dara menggenggam tangannya, hangat dan mantap. Aku tak tahu bagaimana masa depan. Aku bahkan tak tahu apakah kita bisa melewati ini bersama. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ingin mengikuti kata hatiku, bukan logikaku. Jaka menatapnya lama. Di matanya, Dara bukan lagi sekadar seorang CEO sukses yang jauh di atas jangkauannya. Ia adalah seorang wanita yang butuh cinta, sama seperti dirinya. Aku tidak ingin menyakiti atau menjadi beban bagimu, ujar Jaka pelan. Dara menggeleng. Kau bukan beban, Jaka. Kau adalah seseorang yang membuatku merasa hidup kembali. Jaka tersenyum tipis. Ia tahu, keputusan ini akan membawa banyak konsekuensi, tapi malam itu, ia tak ingin berpikir terlalu jauh. Ia hanya ingin menggenggam tangan wanita di hadapannya dan melangkah maju. Kalau begitu, katanya, suaranya rendah namun mantap, izinkan aku tetap di sini. Bukan sebagai tukang kebun, tapi sebagai seseorang yang ingin menjaga hatimu. Dara tersenyum, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Di bawah langit yang dipenuhi bintang, dua hati yang berbeda dunia itu akhirnya menyatu. Tanpa batas, tanpa ketakutan. Alhamdulillah cerita sudah selesai kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum. Ciao.